Selamat datang di channel Ibrani. Bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas mengenai anak Allah. Dalam bahasa Ibraninya Ben Elohim atau Ben Ha Elohim. Dalam bahasa Yunaninya Huiosteo atau Huiostoteo. Istilah anak Allah ini sering dijadikan bahan olok-olok oleh beberapa orang dari agama tertentu ya. Nah, misalnya ini di gambar ini dituliskan, inilah Tuhan Anda. Kali ini saya tidak membahas secara teologis, tapi justru saya mau bertanya, di mana salah kami orang Kristen ini menyebut Yesus anak Allah? Dan saya akan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam Alkitab. Fakta pertama, Nabi menyebut Yesus anak Allah. Nah, ini Nabi Yohanes ya, dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Fakta yang kedua, malaikat menyebut Yesus anak Allah. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Fakta yang ketiga, Rasul menyebut Yesus anak Allah. Misalnya dalam 2 Korintus 1 ayat 19, ini Rasul Paulus ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Kemudian Rasul Petrus dalam kitab Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Fakta yang keempat, Yesus menyebut dirinya anak Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Fakta yang kelima, Allah sendiri menyebut Yesus anak Allah ya. Ini dalam konteks pembaptisan dalam kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku. Jadi Allah sendiri menyebut Yesus sebagai anaknya. Jadi sekali lagi, di mana salah kami orang Kristen ketika menyebut Yesus sebagai anak Allah? Kalau itu salah, berarti malaikat salah, para rasul salah, nabi juga salah, Yesus sendiri salah, dan juga Allah sendiri salah. Tapi kalau kita melihat di sini, kita orang Kristen hanya mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab. Dan ini penting penyebutan Yesus anak Allah karena ini berkaitan dengan keselamatan orang percaya ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini penutup dari
Injil Yohanes. Yohanes menutup Injilnya dengan kesimpulan bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Nah, ketika pembaca itu beriman kepada Yesus Mesias anak Allah, maka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi umat Kristen tidak mengada-ada tentang Allah yang beranak, tapi itu sebutan untuk Yesus yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi ini penting sekali. Jika Anda juga mau menerima hidup yang kekal, silahkan pertimbangkan tawaran dari Yohanes ini, bahwa Yesus Mesias anak Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.